Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Bang Andre, tadi pertanyaan saya untuk Anda sebelum jeda, ini kata Mas Adi Prayitno ini waktunya sempit sekali loh buat Pak Prabowo untuk mengejar margin kalau memang harus satu dengan Pak Ganjar 13,4%. Terus saya tadi juga menyimak mengenai belum ada pergerakan dari relawan nih, Bang Andre. Ya, tadi kan saya waktu membuka, waktu dulu kita diskusi Christian, kita kan mengakui bahwa Pak Prabowo sibuk bekerja, menuntaskan amanah menjadi Menhan bulan lalu. Lalu dalam 1 bulan ini kita melakukan evaluasi yang mendalam, seluruh kader meminta Pak Prabowo di akhir minggu mulai menyapa dan berkeliling Indonesia. Itu satu. Dan juga bagaimana kami seluruh kader Gerindra mengoptimalisasi kerja nyata Pak Prabowo kepada masyarakat sebagai Menhan. Lalu juga dan alhamdulillah kita bisa lihat kan dalam 1 bulan terakhir ini perubahan signifikan. Bahwasanya Pak Prabowo yang biasanya dalam 4 bulan terakhir di posisi ketiga di berbagai survei ya. Tapi juga ada survei juga yang bilang Pak Prabowo nomor 1, ya kita konteksnya Litbang Kompas dulu. Pak Prabowo sudah di posisi kedua, lalu di 3 besar terakhir posisinya juga jauh di atas Mas Anies ya 5,1%. Kenapa saya komentarin malah Mas Anies 5% bedanya karena memang waktu diskusi terakhir di sini disebutkan bahwa Anies Baswedan menggerus suara Pak Prabowo. Nah faktanya jaraknya sekarang semakin signifikan, Pak Prabowo di atas Mas Anies, bahkan head to head aja Prabowo Anies, Pak Prabowo unggul 15%, Christian, bukan 5% yang disampaikan tadi gitu. Saya ingin mengkoreksi pernyataan Christian. Jadi ini menunjukkan bahwa evaluasi 1 bulan ini sudah menampakkan hasil. Pak Prabowo mulai rebound, surveinya naik, dan kita lihat survei Partai Gerindra pun kokoh di urutan nomor 2. Jadi ini kita syukuri dan insya Allah ini akan kita seluruh kader akan terus bekerja. Sudah ada instruksi bahwa anggota DPR, DPRD kota kabupaten, provinsi akan terus berkeliling kepada masyarakat, isu-isu dan isu-isu negatif mengenai Pak Prabowo kita jawab langsung di tengah masyarakat, kita temui masyarakat dari kampung ke kampung, lalu di media sosial yang fitnah kepada Pak Prabowo kita hadapi secara terang menerang di media sosial. Kita tahu tapi soal relawan tadi gimana Bang Andre? Relawan. Ya, relawan sudah ada ya. Sudah ada ya relawan-relawan yang mendeklarasikan ke Pak Prabowo, tapi mereka tentu berkoordinasi dengan Partai Gerindra gitu loh. Jadi karena kadang juga relawan, mohon maaf ya Presiden, kemarin ada salah satu kandidat di kampung saya datang beberapa bulan lalu, katanya ada 33 relawan yang mengawal, 33 kelompok relawan yang mengawal. Ternyata sampai bandara hanya 300 orang yang datang. Padahal klaimnya 50-an ribu akan menjemput di bandara gitu loh. Jadi memang bagaimanapun juga relawan itu dibutuhkan. Tapi tentu Pak Fauzan kan tahu persis itu bahwa mesin partai itu tetap menjadi motor penggerak gitu. Jadi intinya sekarang yang harus kita benahi itu bagaimana mesin politik Partai Gerindra bekerja lebih keras lagi sehingga elektabilitas Pak Prabowo terus meningkat, elektabilitas Partai Gerindra terus meningkat, dan kerja-kerja nyata kader-kader partai politik seperti kader Partai Gerindra itu tentu akan lebih konkret menjelaskan kepada masyarakat kenapa Pak Prabowo bergabung dengan pemerintah Pak Jokowi. Karena kita melihat pilihan Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi ini adalah pilihan tepat. Pilihan tepatnya apa? Pemilih rasional Pak Prabowo tetap bertahan bersama Pak Prabowo. Dan kita sekarang dalam 2 bulan ini menjelaskan langsung di kampung-kampung, ketemu masyarakat. Alhamdulillah pemilih yang sempat lari sudah kembali lagi ke Pak Prabowo. Dan perlahan tapi pasti, mohon maaf Bang Fauzan, pemilih Pak Jokowi juga sudah bergeser perlahan tapi pasti memilih Pak Prabowo. Ini yang menyebabkan survei Pak Prabowo naik. Pak Fauzan, apakah ini PDIP harus khawatirkah dalam arti bahwa tadi disebutkan bahwa pemilih Pak Jokowi juga kemudian yang seharusnya mungkin logikanya adalah juga menjadi pemilih PDIP berpindah, jangan-jangan ikut pindah pilih partai jadi Partai Gerindra nih Pak Fauzan, kalau nggak buru-buru untuk ngumumin siapa sih sebenarnya bakal capres dari PDIP? Ini Christian ini langsung memprovokasi aja. Bukan begitu Bang Andre, saya tanya Pak Fauzan.
Ya, Pak Ya, Fauzan. saya kira kan ya itu kan boleh-boleh saja. Faktanya kan begitu ada relawan yang dulu mendukung Pak Jokowi berpindah mendukung ke Pak Prabowo kan surveinya Pak Ganjar kan tetap di atas bahkan Yang naik. saya khawatirkan Artinya itu kalau PDIP nggak buru-buru gitu loh, apa mengklaim bakal capresnya langsung ini dari pemilih PDIP langsung pindah aja deh partai Gerindra aja deh yang paling pasti gitu daripada nunggu PDIP misalnya terlalu lama misalnya Pak Fauzan. saya kira semua lembaga survei mengatakan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang pemilihnya sangat loyal ya, karena memang kita tidak mudah berpindah ke lain hati ya, karena kita kalau istilah orang Banyumas tuh pendeng gepeng tetap banteng itu Mbak, walaupun kita tuh sudah pendeng itu jatuh keterlindas truk itu gepeng ya bangun tetap banteng, dan itu sudah teruji ya baik ketika itu menjadi oposisi maupun ketika sekarang di pemerintahan. PDI Perjuangan pemilihnya tetap loyal. Nah, siapapun yang diumumkan oleh ketua umum ya siapapun yang nanti diusung oleh PDI Perjuangan ya saya kira pemilih PDI Perjuangan akan tetap loyal ya, Baik. tegak lurus dan Mas Adi, benarkah PDI. seperti itu dari bacaan Anda, benarkah seloyal itu pemilih partai? Kalau nggak buru-buru atau tidak segera kemudian mendeklar bahwa ya kita punya bakal capres yang mungkin sama pilihannya dengan Anda yang memilih partai kami. Apakah seperti yang dikatakan oleh Pak Fauzan tadi? Tidak mungkin berubah pilihan? Ya, ya kalau membaca angka statistik ya Christian bahwa PDIP itu punya basis pemilih tradisional yang saya kira cukup signifikan di kisaran angka 10-12%. Jadi siapapun capres nantinya yang diputuskan sebagai kandidat capres di 2024 rasa-rasanya angka pemilih tradisional 10-12% PDIP itu iman politiknya tidak akan goyang kepada siapapun. Tapi sekali lagi kalau PDIP mengusung nama-nama capres yang popularitas, elektabilitas, dan daya adaptasinya tidak terlampau kuat kepada publik, tentu untuk menambah suara PDIP yang 10-12% itu agak sulit. Karena insentif politik elektoral sebagai bagian dari kotel efek itu juga nyata adanya, seperti yang terjadi pada Jokowi di 2014 yang lalu. Oleh karena itu sebenarnya ini menjadi pertaruhan bagi PDIP dan Bang Fauzan. Kalau salah mengusung kandidat capres yang tidak punya nama besar, elektabilitasnya rendah misalnya, popularitasnya di bawah standar, tentu PDIP menjadi ancaman dalam tanda kutip bahwa elektabilitas mereka pada level pileg menjadi sesuatu yang dipertaruhkan. Mungkin tidak turun, tapi berharap untuk naik secara signifikan kan agak rumit. Karena efek pencapresan itu memberikan dampak secara signifikan pada pileg. Kan itu yang terjadi pada Jokowi 2014, itu kemudian yang juga terjadi pada Prabowo Subianto, ya di mana dulu kita tahu bersama Gerindra itu kan hanya partai menengah, tapi ketika mencapreskan Prabowo Subianto dia naik cukup signifikan, ataupun ketika SBY hanya 2004 itu kan partainya cukup kecil, tapi 2009 dan seterusnya udah naik secara signifikan. Itu artinya apa? Variabel capres itu menjadi penting sebenarnya untuk memberikan apa yang disebut dengan kotel efek itu. Jadi Bang Fauzan memang sekalian bisa menikmati pemilih tradisionalnya yang kuat dan solid, tapi untuk menambah elektabilitas mereka, persoalan siapa capres yang diusung menjadi instrumen-instrumen penting yang bisa diukur. Maka tidak mengherankan Christian kalau semua partai politik, termasuk Partai Demokrat sebenarnya, terus menjadikan AHY sebagai harga mati untuk bisa menjadi pendamping Anies, karena harapannya Demokrat itu bisa naik kelas yang saat ini cuma 7%, 8%, di 2024 bisa berlipat ganda, bisa 14, bisa 10, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitupun dengan Gerindra, kalau gagal mencalonkan Prabowo Subianto, angka yang 12% saat ini bisa turun. Karena anatomi kekuatan politik Gerindra, satu-satunya adalah pada sosok Prabowo Subianto. Jadi itulah yang kemudian kenapa partai-partai itu relatif agak ngotot, bahwa jagoan internal mereka, ketum mereka adalah harga mati untuk bisa dipertaruhkan. Nah, Mas Adi, ini bicara soal Partai Demokrat tadi, ini konteksnya adalah soal juga survei Litbang Kompas beberapa hari lalu. Anda katakan tadi memang Demokrat memang punya kepentingan untuk bagaimana caranya Mas AHY bisa menjadi bakal cawapres karena memang mengharapkan ada kotel efek. Tapi beberapa hari lalu juga hasil Litbang Kompas mengatakan bahwa justru Partai Demokrat ini turun karena di dalam Partai Demokrat yang milih Pak Anies itu justru pindah ke Partai Nasdem. Jadi ini bagaimana Partai Demokrat mau berharap belum dapat kepastian bakal cawapresnya Mas AHY, berkurang pemilihnya milih Anies pindah ke Partai Nasdem, ini gimana Bang Kamhar? Terima kasih. Memang sejak awal kami sadari betul bahwa aspirasi dari sebagian besar kader Partai Demokrat, konstituen Partai Demokrat yang
aspirasi utamanya adalah perubahan dan perbaikan, itu terasosiasi dengan figur Mas Anies dan Mas AHY. Karenanya ketika kemarin dalam perjalanannya Partai Nasdem yang lebih dulu mendeklar dukungan terhadap Mas Anies pada 3 November, kemudian Partai Demokrat ada kurun waktu selang 75 hari, nanti pada 26 Januari baru menyampaikan dukungannya, kemudian PKS, itu tentu dalam rentang waktu itu wajar kemudian kalau terjadi ada dinamika atau migrasi dari pemilih-pemilih yang memandang bahwa Partai Nasdem telah lebih dulu secara tegas menyampaikan dukungan kepada Mas Anies. Karenanya kotel efek itu saat ini dinikmati oleh Partai Nasdem. Kami bisa memahami itu, tetapi kami juga punya kalkulasi bahwa waktu yang tersedia masih sangat memadai untuk kemudian mendapatkan insentif elektoral dari atau kotel efek dari pencalonan Mas Anies ini sendiri, termasuk pada saatnya nanti ketika telah menentukan pasangan cawapresnya. Kami berharap tentu Mas Anies bisa memilih pasangan yang bisa memberikan kontribusi elektoral. Siapa pasangan Partai yang Demokrat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies dan berdasarkan hasil survei, salah satu alternatif tentu adalah Mas Ketum AHY yang tercermin, terpotret dari berbagai lembaga survei bisa memberikan kontribusi elektoral, bahkan ketika disimulasikan dengan berbagai pasangan-pasangan calon yang lain, ini merubah atau ada kontribusi cukup signifikan untuk keterpilihan dari pasangan ini dalam berbagai simulasi. Ini kalau yang itu menjadi concern bagi Partai Demokrat, selain tentu yang tadi sudah saya sampaikan terlebih dahulu untuk mengkonsolidasikan mesin politik dari semua anggota partai, koalisi perubahan. Anggota koalisi untuk itu. Itu jawaban Bang Kamhar. Kalau pertanyaan ini saya tanyakan ke Mas Adi, kira-kira apa bacaan Mas Adi? Apa harapan buat Partai Demokrat? Sudah berkurang pemilihnya, pindah ke Nasdem, belum pasti siapa bakal cawapresnya. Kira-kira Mas AHY enggak? Kalau enggak bukan Mas AHY, gimana nasib Partai Demokrat? Usai jeda di obrolan malam. Sesaat lagi. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.